Halo sahabat Moviepers dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film horor psikopat dari Thailand yang berjudul 3M 3D yang dirilis pada tahun 2012. Film ini bercerita seorang pemuda yang bekerja menjaga mayat dan ia malah jatuh cinta dan melakukan hal tidak senonoh kepada mayat yang ia jaga, sehingga mayat wanita tersebut pun bangkit dan penasaran. Nah, bagaimana keseruan dan ketegangan serta keseraman film ini? Yuk kita lanjut ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah ruangan pemakaman calon sepasang pengantin. Terlihat ada seorang suster tua dan seorang pemuda yang bekerja dari rumah sakit bernama Pram, yang mana diketahui mayat sepasang pengantin tersebut disemayamkan di rumah milik mereka sendiri. Bram pun bertanya kepada suster tua, kenapa mayat sepasang pengantin itu tidak disuntik. Si suster pun menjawab bahwa keluarga calon pengantin tersebut tidak memintanya dan mayat calon pengantin itu pun sudah tidak baik. Mendengar hal itu, si Bram malah menjadi penasaran dan ingin melihat mayat pengantin tersebut. Namun tiba-tiba ia pun dimarahi oleh si suster. Aneh banget nih. Lalu si suster tua ini pun mengajak Bram untuk berkeliling dan memberitahu kamar milik mayat calon pengantin tersebut yang bernama Mike dan Cherry. Di sini si Bram pun diperingati bahwa ia dilarang masuk ke kamar calon pengantin tersebut. Si suster pun bercerita bahwa seharusnya rumah ini telah menjadi rumah sepasang pengantin yang mati tadi. Namun naasnya seminggu yang lalu calon pengantin tersebut mengalami kecelakaan dan mati dengan sangat mengenaskan. Si Bram yang mempunyai penyakit kepo pun mulai menanyakan ke si suster perihal kecelakaan tersebut. Namun terlihat si suster pun tidak menjawab pertanyaan si Bram. Lalu si Bram pun diberitahu untuk membuat sesajen yang harus sesuai yang ada di buku menu, yang nantinya sesajen tersebut harus diberikan kepada mayat calon pengantin tersebut setiap malam. Lalu si suster pun bertanya, apakah kamu yakin tidak takut? Si Bram menjawab, aku sudah terbiasa, katanya. Ditambah lagi gaji menjaga mayat di sini 6 kali lipat lebih besar daripada menjaga mayat di rumah sakit. Lalu si suster yang telah memberitahukan si Bram semuanya, ia pun pergi dari sana. Lalu si Bram dengan segala unek-unek dan rasa ingin tahunya, ia pun bergegas masuk dan memasuki kamar si mayat pengantin tersebut, yang jelas-jelas itu dilarang oleh si suster tua tadi. Dan si Bram pun malah tidur di kamar pengantin tersebut, bukan tidur di kamar yang telah disiapkan untuknya. Dan tiba-tiba patung musik di kamar itu pun berbunyi. Namun di sini si Bram telah tertidur dengan pulas. Patung musik itu pun terdengar sangat menyeramkan. Singkat cerita, malam pun tiba. Waktunya si Bram untuk menyiapkan sesajen untuk mayat pengantin tersebut. Dan Bram pun mulai memberikan sesajen itu. Namun ketika ia hendak kembali, tiba-tiba ia mendengar suara toke loncat di atas peti mati. Dan seramnya, toke itu pun masuk ke dalam peti mati pengantin sang wanita. Melihat hal tersebut, si Bram pun bergegas berusaha mengeluarkan toke tersebut dari peti mati sang wanita. Dan saat si Bram membuka tutup peti tersebut, dia begitu pelangak-pelongo setelah melihat mayat sang wanita yang begitu cantik dan tersenyum. Dan saat si Bram berusaha mengambil toke dari paha pengantin wanita, tiba-tiba peti mati pengantin pria itu pun bergerak, mungkin cemburu dan tidak ingin mayat pengantin wanita itu diraba-raba. Hingga akhirnya si Bram pun kembali menutup peti mati wanita tersebut dan tidak jadi untuk mengeluarkan tokenya. Lalu saat si Bram kembali ke kamar sang pengantin, ia pun menemukan kamera dan kaset di lemari. Ia yang merasa kepo pun mulai memutar kaset tersebut, namun tidak ada apa-apa, hingga ia pun mulai membuka kamera milik mereka. Terlihat foto pengantin wanita yang terikat semasa hidupnya. Lalu tiba-tiba, secara tidak sengaja, ia pun menemukan seutas tali dan mulai mengikutinya. Yang ternyata tali tersebut berasal dari jahitan luka di dada mayat sang wanita. Lalu si Bram tiba-tiba
ternyata si Bram pun hanya bermimpi. Lalu kaset yang semalam tidak dapat diputar pun tiba-tiba dapat terputar. Yang mana rekaman tersebut memperlihatkan pengantin wanita yang sedang dibaregod alias diringkus alias disiksa oleh pengantin pria. Buset, ini masih kopet coy. Bram yang melihat hal tersebut pun bergegas kembali menemui mayat sang wanita. Ia pun mulai memperhatikan luka yang terlihat dijahit di pengantin wanita tersebut. Lalu si Bram pun menyimpulkan bahwa si pengantin prialah yang telah melukai pengantin wanita. Hingga singkat cerita, si Bram pun memisahkan peti mati tersebut dan membawa peti mati pengantin pria ke dalam ruangan yang terlihat sakral, dan ia pun mengikat peti mati pria itu. Dan tanpa diduga, si Bram pun mulai mengeluarkan mayat wanita itu ke dalam kamar. Ia pun membuka bajunya dan mulai menjahit kembali lukanya. Lalu si Bram pun menganggap mayat wanita ini sebagai pacarnya. Yang usut punya usut, si Bram telah kelamaan menjomblo dan ia pun tidak ingin melewatkan momen-momen mesra ini. Anjir, itu mayat coy. Lanjut, keesokan harinya si Bram mulai memutar sebuah musik dan berlaku mesra kepada mayat wanita itu. Lalu saat malam, si Bram dikejutkan dengan peti mati pengantin pria yang terbuka dan mayatnya pun sudah tidak ada. Dan dari belakang tiba-tiba mayat si pria pun muncul. Dan saat ia berlari ke kamar, terlihat mayat pengantin wanita pun telah menghilang. Dan ia pun ditarik ke bawah ranjang hingga kakinya berdarah oleh pengantin wanita. Dan saat ia berusaha melawan, ia dikagetkan dengan tergeletaknya mayat pengantin pria. Setelah itu, kedua mayat pengantin tersebut pun mulai memperlihatkan tragedi kematian mereka kepada si Bram. Yang ternyata si pengantin pria tewas akibat dibunuh oleh si pengantin wanita. Dan si pengantin wanita pun langsung bunuh diri. Melihat semua itu, si Bram pun tampak begitu terkejut dan bergegas lari dari sana. Namun ia dicegat oleh hantu pengantin wanita yang langsung menciumnya hingga ia pun pingsan. Lalu ketika ia terbangun, tiba-tiba beberapa waktu kemudian, si Bram dikejutkan ketika ia tersadar telah berada di dalam peti mati. Ia pun langsung mewek dan meronta-ronta karena tidak dapat keluar. Yang ternyata petinya sedang asik diduduki oleh si juri wanita pengantin tersebut. Lalu film pun berakhir. Nah sahabat Movieverse, itulah ending dari film horor yang berbau psikopat kali ini. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update film-film terbaru dari channel ini. Tekan juga tombol like-nya dan bagikan juga video ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.